Lo tau nggak kalau handphone yang gue pegang sekarang harganya lebih murah dari penampilannya? Radio Gadget, the one and only Gadget Radio, masih barengan sama gue Dimas. Dan ya, ini adalah Realme 11 Pro Plus 5G. Handphone ini udah jadi daily driver gue selama kurang lebih 2 minggu. Dan gue nemuin banyak banget hal menarik di handphone yang satu ini. Salah satunya, desainnya keren banget. Internal storage-nya 512GB, RAM-nya 12GB, dan chargernya 100 watt. Ngecasnya cepat banget. Di video kali ini gue pengen ceritain semua pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. So stay tune, only on Gadget Radio. Pertama kali gue ngeliat handphone ini, gue langsung terkesima sama desainnya. Tapi yang waktu itu gue lihat bukan yang warna Oasis Green ini, melainkan yang warna Sunrise Beige. Otak gue itu langsung traveling ngebayangin desain handphone ini. Coba deh lihat, cakep banget kan? Untuk bikin desain semewah ini, Realme itu sampai nyewa desainer terkenal yang biasa ngedesain di brand fashion terkenal, yaitu Matteo Menotto. Makanya emang gak heran kalau desain Realme 11 Pro Plus 5G ini bagus banget. Bagian backdoornya ini dibalut sama leci vegan leather yang kalau diraba itu berasa halus dan kalau ditekan juga berasa empuk. Dipadukan dengan jahitan super mewah di tengahnya yang dijahit menggunakan benang khusus yang dilapis kayak semacam kaca tipis, bikin tampilannya makin mewah. Kalau biasanya handphone zaman sekarang itu punya desain yang mengotak dengan frame kamera yang kotak juga, Realme 11 Pro Plus 5G ini mencoba tampil beda dengan menggunakan frame kamera yang membulat dengan aksen chrome di tengahnya yang dibuat sewarna dengan bodinya. Bikin tampilannya itu emang beda banget sama handphone kebanyakan. Selain itu, backdoornya ini juga dibuat melengkung sama kayak bagian layarnya, jadi bikin tampilan handphone ini tipis dan makin nyaman digenggamnya. Meskipun sedikit disayangkan untuk frame body dari handphone ini masih menggunakan polikarbonat aja, tapi biarpun begitu, build quality-nya tetap berasa solid, jadi nggak kelihatan kalau ini sebenarnya adalah polikarbonat. Salah satu nilai jual utama dari Realme 11 Pro 5G ini ada di bagian kameranya. Realme 11 Pro Plus 5G ini menggunakan setup triple kamera dengan resolusi kamera utama ada di 200 megapiksel. Kamera ultrawide dengan resolusi 8 megapiksel dan lensa depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Kamera 200 megapiksel yang digunakan di handphone ini menggunakan lensa buatan Samsung ISOCELL HP3 dengan bukaan f1.7 dengan dukungan optical image stabilization dengan sensor berukuran 1/1,4 inci dan diklaim sebagai sensor kamera handphone terbesar di kelasnya. Sedangkan untuk kamera depannya punya single selfie kamera dengan desain punch hole yang punya resolusi sebesar 32 megapiksel dengan bukaan f2.5. Kalau lo lihat menu kamera dari Realme 11 Pro Plus 5G ini terlihat cukup lengkap ya. Mulai dari pilihan night mode, street, dan beberapa pengaturan lain yang bisa ngebantu lo saat ngambil foto di handphone ini. Sedangkan untuk pilihan perekaman video di handphone ini kita bisa rekam di 1080p 30fps, 720p 30fps, dan juga 1080p 60fps, dan mentoknya ada di 4K 30fps. Serta ada menu stabilisasi yang bisa diaktifin di perekaman video 1080p 60fps aja. Ini agak sedikit beda di beberapa handphone lain yang stabilisasinya justru aktif kalau di 1080p 30fps. Tapi di Realme dibuat di 1080p 60fps. Sedangkan untuk kamera depannya bisa rekam video dengan resolusi mentok ada di 1080p 30fps. Dan untuk video kamera depannya ini juga punya fitur stabilisasi dan bisa aktif di dua pilihan resolusi yaitu 720p dan 1080p 30fps. Sebagai gambaran aja, berikut sampel foto dan video yang berhasil gue ambil dari Realme 11 Pro Plus 5G. Sebelum kita lanjut pembahasannya, buat lo yang mau top up pulsa atau paket data dengan cepat dan harga yang murah, cobain deh belinya di ibelanja.id. Caranya gampang banget, lo tinggal buka aja browser, terus ketik top up ibelanja.id di kolom pencarian.
Kalau lo udah masuk, tinggal geser ke menu top up pulsa atau paket data. Terus tinggal pilih provider apa yang lo pakai, masukin nomor telepon yang lo punya, dan pilih pulsa atau paket data sesuai dengan kebutuhan lo. Habis itu, geser ke bagian paling bawah untuk melanjutkan pembayaran. Di sini lo bisa melakukan pembayaran mulai dari QRIS sampai melalui Alfamart terdekat. Gimana? Gampang dan murah kan? Sekarang kita lanjut lagi videonya. Kalau ngomongin soal performa, menurut gue sebenarnya nggak perlu diambil pusing ya dia pakai chipset apa. Yang jelas performa hariannya itu udah cukup banget buat mendukung aktivitas lo sehari-hari. Apalagi dengan RAM 12GB dan internal storage yang udah gede banget di 512GB. Ya meskipun di sini gue juga tetap harus nyebutin ya kalau Realme 11 Pro Plus 5G ini menggunakan chipset dari MediaTek Dimensity 7050 yang bisa dibilang ini chipset yang cukup lama. Walaupun masih enak dipakai di daily activity-nya. Skor Antutu yang berhasil didapat di Realme 11 Pro Plus 5G ini adalah sekitar 400 ribuan poin yang dimana dengan skor sebesar ini masih enak diajak buat main game. Meskipun hipotesis gue tentang handphone ini lebih banyak dipakai sama cewek yang lebih banyak pakai handphone ini buat fotografi dan seandainya main game itu juga game yang dimainin adalah game-game casual aja. Dan di sini gue nyoba ngasih sampel main game yang emang biasa gue mainin sampai sekarang yaitu Mobile Legends. Untuk settingan default yang dikasih ada di grafis tinggi dengan refresh rate-nya itu juga tinggi. Dan selama permainan gue juga nggak nemuin kendala yang berarti. Gue bisa mainin dengan mulus gamenya tanpa gue ngerasa keganggu dengan yang namanya frame drop atau stuttering. Untuk game selanjutnya yang gue coba di handphone ini adalah Genshin Impact. Untuk settingan default yang dikasih ini hampir semuanya dalam kondisi low dan gue cuma ngerubah untuk settingan frame rate-nya aja jadi 60 fps. Jujur pas gue jalanin karakternya kok gue ngerasa berat banget ya. Kayak yang kita udah push tombolnya kenceng-kenceng tapi itu karakternya jalannya ya segitu-gitu aja. Jadi gue ngerasa ngos-ngosan sendiri pas ngejalanin game ini di Realme 11 Pro Plus 5G. Tapi bukan berarti gamenya nggak bisa dimainin ya. Untuk gamer casual kayak gue, ya masih terbilang cukup playable gamenya. Cuman entah kenapa sugesti gue bilang kalau karakternya jalannya jadi lambat banget. Beralih ke sektor layar, Realme 11 Pro Plus 5G punya layar yang terbilang flagship dengan desain curve di pinggirannya yang ngasih kesan mewah. Lagi-lagi, Realme ini berhasil ngebawa feel flagship di handphone mid-range-nya berkat layar lengkungnya ini. Layar Realme 11 Pro Plus 5G menggunakan panel AMOLED 1 miliar warna dengan luas 6,7 inci yang udah support HDR10+, 120Hz dengan kecerahan maksimal di 950 nits. Dengan resolusi native-nya ada di Full HD Plus 1080x2412 pixel dengan aspek rasio memanjang 20:9. Gue nggak nemuin keluhan berarti di layar handphone ini dan untuk area melengkungnya itu juga nggak ngeganggu. Yang katanya banyak orang bilang dengan layar lengkung kayak gini, area sampingnya itu suka nggak sengaja kepencet. Tapi gue nggak nemuin kendala itu. Layarnya terang dan warna yang dihasilkan juga bagus, khasnya layar AMOLED kebanyakan. Dan karena udah pakai AMOLED, Realme berhasil menyematkan sensor sidik jari di dalam layar yang kecepatan bacanya terbilang cukup cepat. Selain itu, Realme 11 Pro Plus 5G juga udah menggunakan dual stereo speaker yang keluaran suaranya terbilang cukup baik dengan separasi audio yang bagus. Bassnya berasa nendang, vokal dan treble-nya juga nggak berasa jauh. Overall, di kuping gue hasil suaranya masih sangat-sangat bisa diterima. Kalau lo follow Instagram gue sempet upload sampel video pas gue lagi nonton konser. Nah, handphone ini gue pakai seharian sebagai daily driver gue dan gue itu ngerasa performa baterainya itu cukup ya dengan kapasitas 5000 mAh. Masih bisa tahan seharian meskipun gue sering pakai handphone ini buat ambil video. Handphone ini baru bener-bener gue charge itu besok harinya dengan kondisi baterai yang emang tinggal sekitar 5% aja. Padahal handphone ini juga nggak sekedar gue pakai buat rekam video doang, tapi juga buat bales chatting dan beberapa kali browsing lirik lagu yang emang lagi dinyanyiin pas konser. Dan selama itu gue nggak main game sama sekali ya, karena emang nggak sempet juga. Untuk chargernya sendiri yang 100 watt ini ngebut banget ya. Dalam kondisi mati dari 0% sampai 100% butuh waktu kurang lebih 40 sampai 45 menit aja. Dan itu cukup ngebantu banget. Khususnya buat lo yang lupa ngecas. Terus pas pagi handphonenya mati, lo tinggal mandi juga udah bisa keisi lumayan handphonenya. Apalagi kalau lo mandinya lama, bisa full pas lo kelar mandi.
Kesimpulan gue buat handphone Realme yang satu ini, jujur pas gue lihat desainnya gue sempat beranggapan kalau handphone ini punya harga sampai 9 jutaan. Tapi ternyata harganya lebih murah dari desainnya, yaitu 6 jutaan aja. Emang kalau lihat dari chipset yang dipakai gue ngerasa agak gimana gitu. Tapi kalau dilihat dari desainnya, RAM-nya yang 12 GB dan internal storage-nya 512 GB, kayaknya emang pantas dikasih harga segitu. Bahkan gue bisa bilang desainnya itu masih lebih bagus dibanding iPhone yang dari tahun ke tahun desainnya gitu-gitu aja. Nah itu dia tadi Realme 11 Pro Plus 5G. Gimana menurut lo? Keren gak handphonenya? Diskusi ya di kolom komentar di bawah. Dan gue pengen ingetin lagi sama lo, kalau misalkan mau top up pulsa ataupun juga paket data, belinya di ibelanja.id aja. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Realme 11 Pro Plus 5G yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.